Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu, saya sehat? Alhamdulillah. Loh, ini Mas Dwi mana ini? Oh ini ya, di sini. Biasanya di situ. Ya, alhamdulillah. Baik, mari. Ada pertanyaan dari brosurnya? Mari. Pertanyaan dari brosur di halaman 6 hadis yang atas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala khina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-amul muqbilu insyaallah sumnal yaumat tasi'a qala falam ya'til amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, yakni hari ke-10 bulan Muharram, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah suatu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, insya Allah kami akan berpuasa Tasyi'ah, yakni hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, ternyata belum sampai tahun berikutnya beliau telah wafat. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, kenapa diungkapkan di dalam hadis itu dengan kata sumna, memakai fi'il madhi yang menunjukkan sudah dikerjakan, padahal sebelumnya ada ungkapan al-amul muqbil, tahun depan. Ini bagaimana cara memahami ungkapan tersebut, Ustaz? Kan Asyuranya kan sudah dilaksanakan, ya dong. Puasa tanggal 10-nya itu kan sudah dilaksanakan. Kemudian Nabi kita juga bersabda, andai kata atau jika tahun depan aku masih hidup, sumnal yaumat tasi', tentu kami akan berpuasa pada hari ke-9-nya. Itu memang menggunakan fi'il madhi, tetapi puasa tanggal 10-nya itu kan sudah dilaksanakan. Biar berbeda dengan Yahudi yang juga berpuasa di tanggal 10, maka Nabi juga akan berpuasa tanggal 9 dan 10-nya. Tidak hanya di tanggal 10, tapi tanggal 9 dan 10-nya. Artinya tanggal 10-nya sudah dilaksanakan. Lah tanggal 9-nya jika tahun depan aku masih hidup, maka akan berpuasa 9 dan 10. Ya, oleh karenanya meski itu menggunakan fi'il madhi yang berarti sudah dilaksanakan, artinya tanggal 9 itu juga sudah menjadi ketetapan dari Rasulullah. Maka umat beliau boleh puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Kenapa fi'il madhi? Karena tanggal 10-nya sudah dilaksanakan. Nah, kemudian tahun depan tanggal 9, nah itu berkaitan erat, 9 dan 10 Muharram. Ada lagi? Saya rencana puasa Syawal hari Selasa tanggal 8 April 2025. Akan tetapi Sabtunya sudah masuk tanggal 13. Mohon arahnya Ustadz, sebaiknya
melaksanakan puasa Syawal dulu atau Yaumul Bid terlebih dahulu, Ustaz? Mau menyelesaikan Syawal juga boleh ya. Mau kemudian Ayyamul Bid dulu, sesudah itu selesaikan Syawalnya juga boleh. Amrun mukhayyar, silahkan saja dipilih. Misal tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sudah dapat 5 hari toh. Terus kemudian tanggal 13, 14, 15 itu mau Ayyamul Bid dulu ya boleh. Terus kemudian sesudah itu puasa lagi 1 hari untuk menjadi Syawal, puasa Syawal jadi 6 hari. Silahkan saja dipilih. Yang penting puasa Syawal jangan di luar bulan Syawal gitu loh. Ya, ada lagi pertanyaan yang terkait dengan brosur cukup? Ya sudah, selesai berarti. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Pulang pagi. Baik, mari. Apa pertanyaan langsung atau tertunda, silahkan. Ada pertanyaan yang mohon dijawab sekarang kaitannya dengan talak. Talak. Ya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Waktu itu suami saya sedang sakit. Lalu saya minta tolong pada bapak perawat, suamiku diperiksa. Ditanya, mau disuntik? Jawabnya iya. Sesudah disuntik perawatnya pulang. Lalu suamiku bertanya pada saya, yang nyuruh kowe toh? Yen kowe mengko tak talak lo. Waktu itu aku belum tahu hatiku tenang-tenang saja. Setelah waktu itu saya mendengar pengajian di MTA. Kata suamiku di atas tadi, sekarang saya jadi merasa galau. Bagaimana Pak Ustadz? Lalu apa yang saya lakukan? Sekian, terima kasih. Lah kok ya aneh mentau suaminya ini. Aneh mau gara-gara disuntik loh. Hah? Cuma gara-gara disuntik. Lawang sakit sama dokter, advisnya disuntik, ditari mau disuntik Pak, mau gara-gara disuntik untuk pengobatan loh. Habis itu kok sing ngekon kowe, nek sing ngekon kowe engko tak talak loh. Ternyata yang nyuruh siapa? Lah kita perlu jawaban dari istrinya dulu. Kan talaknya ini bersyarat. Talaknya itu mu'allaq, bergantung. Suami tadi kan tanya, sing ngekon kowe. Nek sing ngekon kowe engko tak talak. Lah kita perlu tahu jawaban dari istrinya apa. Apakah dokter itu tadi yang nyuruh nyuntik istrinya, permintaan istrinya, atau bagaimana? Kalau memang itu dari istrinya, minta ke dokter, nyuruh ke dokter untuk nyuntik, ya sudah jatuh talak itu. Jatuh talak karena suami tadi memberi syarat. Kalau yang nyuruh nyuntik dokter itu kamu, maka kamu saya talak. Nah, terus apa yang dilakukan? Kalau memang ibu yang nyuruh pada waktu itu, ya sudah, nikah lagi dengan suami itu, ya. Nikah lagi. Dan nanti kalau sudah ijab kabul, sudah nikah lagi, jangan mudah-mudah bermain-main dengan kata talak, cerai, pegat, dan lain sebagainya. Ini aneh loh. Berumah tangga mau mergo suntik loh. Talak itu. Kemarin tuh rumah tangganya terus apa tujuannya gitu loh. Coba
sekali lagi kita jelaskan ya, tujuan dari pernikahan menurut Allah itu apa. Biar laki-laki muslim, wanita-wanita muslimah yang menikah berumah tangga sejak awal itu paham tujuan pernikahan seorang muslim. Bukan mau nikah-nikah tok tanpa tahu tujuan dari Allah. Tujuan pernikahan muslim itu Allah sendiri yang meletakkan tujuan itu. Allah yang mengatur tujuan dari pernikahan hambanya yang mukmin. Lisan kita bisa mengucap kok sakinah, mawaddah, warohmah, itu tujuan langsung dari Allah. Wong loro disuntik Pak Dokter kok dicerai. Ini akal sehat kita tidak bisa menerima ini. Coba dibaca lagi itu Ar-Rum ayat 21. Ini perhatikan betul ya. Baik yang sudah berumah tangga ataupun yang mau berumah tangga, perhatikan ini ayat Allah ini. Sehingga jangan main-main dengan rumah tangganya. Mari. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini ya, ayat itu sebelum Allah menyebutkan sakinah, mawaddah, warohmah dalam ayat itu, Allah buka dulu dengan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Maksudnya dari jenis manusia. Karena kita manusia, maka pasangan yang Allah siapkan untuk kita juga dari jenis manusia. Maka bohong kalau ada yang mengatakan jare pasangan hidupnya jin, itu bohong itu. Manusia, pasangannya ya manusia. Kenapa toh Allah ciptakan pasangan hidup kita dari jenis manusia? Litaskunu ilaiha. Ini sakinah. Litaskunu ilaiha, agar kita ini cenderung merasa tentram, tenang. Litaskunu itu sakinah, sakinah itu sukun, sukun itu diam, diam itu tenang. Maksudnya apa? Jika ada suami yang sedang bergejolak, sedang ada masalah, mungkin di luar rumah ada masalah pekerjaan, ada masalah dalam usahanya, dalam bisnisnya, atau masalah-masalah yang ada di luar rumah. Begitu pulang ke rumah ketemu istrinya, istrinya itu menenangkan, istrinya itu bisa menghibur, bisa menenangkan suami yang sedang gejolak tadi. Begitu pula sebaliknya, jika istri sedang ada masalah, suami sebagai pasangan halalnya itu hadir untuk menenangkan istrinya. Itu sakinah. Bukan kok suami sedang ada masalah, istri malah ngomel-ngomel, wis dikandhani ngeyel.
Aja oleh metu kok ngomah ngeyel. Itu tidak menenangkan. Begitu pula ketika istri sedang ada masalah, suami malah marah-marah. Itu juga bukan sakinah. Contoh terbaik rumah tangga ya rumah tangga Rasulullah. Bukankah kita tahu dahulu Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu, beliau bergetar, ibarat kata keringat bercucuran, karena pertama kali melihat malaikat Jibril. Gelisah beliau, ketakutan. Begitu ketemu dengan Khadijah, istri beliau, Khadijah menenangkan, menyelimuti ini itu dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah menjadi tenang. Itu rumah tangga Muslim itu begitu. Maksud litas kuno ilaiha itu ya sakinah itu seperti itu. Suami ada masalah, istri hadir menenangkan. Istri ada masalah, suami hadir menenangkan. Suami ketemu istrinya, istri ketemu suaminya, tenang. Bukan malah gelisah, suami ketemu istri gelisah, istri ketemu suami gelisah. Ini kalau suami ketemu istri gelisah, istri ketemu suaminya gelisah, ini mesti ada apa-apa. Ada yang tidak beres dalam rumah tangganya. Ada sesuatu dari hukum Allah yang tidak tegak. Suami berdampingan dengan istri kok malah tidak tenang, tapi berdampingan dengan istri tetangga malah tenang. Ini aneh. Setan telah berkuasa, hawa nafsu telah berkuasa kalau demikian halnya. Maka bapak-bapak ini kalau ketemu istrinya tenang. Apapun masalahnya kalau sudah di samping pasangan halalnya tenang. Ibu-ibu juga begitu. Jangan nambah-nambahi masalah. Kalau suami sedang ada masalah, ibu-ibu datang hadir menenangkan. Bapak-bapak juga begitu. Kalau istrinya sedang ada masalah, bapak-bapak jangan nambah runyam, tapi berusaha untuk menenangkan. Itu tujuan pernikahan yang pertama, sakinah. Lah gimana mau sakinah? Sing ngekon nyuntik Pak Dokter kowe to. Nak kowe tak talak. Lah gimana mau sakinah? Ibu tadi mungkin ya tidak nyuruh. Mungkin ya dokternya itu karena berdasar ilmu dalam pengobatan yang beliau terima, oh sakitnya suami ini lebih diadviskan untuk diinjeksi. Mungkin tanya ke ibu, kalau disuntik bagaimana bu? Terus ibu nggih mantari piyambak. Lah nek itu nggak nyuruh namanya. Kan dokternya taren kepada ibu. Kalau disuntik bagaimana ibu suaminya? Nggih monggo ditari piyambak dok. Lah itu tidak nyuruh. Kalau halnya apa yang terjadi seperti itu berarti tidak jatuh talak. Tapi kalau ibu ngendika, dok, kalau nyuwun tolong suami saya jenengan suntik, lah itu nyuruh gitu loh. Kalau seperti itu berarti jatuh talaknya. Lah tinggal apa kondisi pada waktu itu seperti apa. Tentu ibu yang pirsa. Apakah ditareni oleh dokter terus ibu menjawab, ya monggo dok jenengan piyambak yang nari suami. Nah, itu berarti tidak nyuruh sehingga tidak jatuh talak. Suaminya ini ya harus paham, masa hanya gara-gara begitu kok nyereh itu loh. Ini tidak mungkin sakinah.
tujuan pertama saja sudah tidak tercapai, bagaimana tujuan kedua, ketiga, mawaddah warahmahnya? Kalau sakinahnya saja tidak tercapai, itu otomatis mawaddah warahmah juga tidak tercapai. Untuk bisa mawaddah warahmah, tujuan yang pertama sakinah harus diusahakan dulu untuk mencapai sakinah itu. Karena mawaddah itu Bapak Ibu, itu rasa mencintai suami pada istrinya atau istri kepada suaminya. Rasa cinta itu sampai menimbulkan perasaan tidak punya niatan sedikit pun untuk menyakiti pasangannya, baik secara lisan maupun dengan perbuatan. Itu mawaddah. Jadi mawaddah itu dalam konteks ayat ini itu rasa cinta antara suami dan istri. Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, sampai rasa cinta itu menimbulkan pada diri suami maupun istri untuk tidak punya niatan sedikit pun menyakiti pasangannya, baik secara lisan maupun perbuatan. Itu mawaddah. Kalau mawaddah sudah bisa diraih, maka otomatis warahmah, saling berkasih sayang antara suami dan istri. Tidak ada benci, adanya hanya saling mencintai, mengasihi, menyayangi. Sehingga tidak mungkin tantang-tantangan cerai, tantang-tantangan pegat, itu nggak mungkin. Dan ayat itu ditutup Bapak Ibu, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Hanya orang-orang yang bisa berpikir saja yang mau berusaha menjalankan ayat Allah ini. Kalau dia seorang muslim, seorang mukmin, berumah tangga, kalau dia memang berakal sehat, mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir, tentu dia akan mengusahakan 3 tujuan pernikahan dari Allah ini, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Dia akan terus mengusahakan dan mendoakan, berusaha dan berdoa agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, baik itu suami maupun istri. Dengan cara bagaimana? Suami paham kewajibannya sebagai suami, istri paham dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Suami juga begitu, tidak hanya paham tapi juga menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Karena kewajiban suami itu hak istri, kewajiban istri itu haknya suami. Jangan hanya pandai menuntut hak, tapi tidak pandai menunaikan kewajiban. Kewajiban ditunaikan dengan cara ma'ruf. Masing-masing pasangan tidak diperbolehkan menuntut kewajiban di luar kemampuan pasangannya. Suami tunaikan kewajiban secara ma'ruf semaksimalnya. Istri juga begitu. Nah, ini baru dikatakan qaumun yatafakkarun, kaum atau orang yang berpikir, mau menggunakan akal sehatnya. Kalau suami tidak tunaikan kewajibannya secara maksimal, tidak tunaikan kewajibannya secara ma'ruf, suami seperti itu dia tidak bisa berpikir. Bukan suami yang berpikir. Berpikirnya bukan dengan wahyu, tapi dengan hawa nafsu. Istri juga begitu. Kalau tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang muslimah, maka istri itu berpikirnya bukan berdasar wahyu Al-Quran, tapi berpikirnya berdasar hawa nafsu setan.
Kalau sudah begitu, apa yang diharapkan dari rumah tangganya? Kalau masing-masing suami dan istri pola pikirnya mengikuti hawa nafsu setan semua, apa yang akan diharapkan? Padahal rumah tangga seorang muslim itu harusnya bisa membawanya menuju surganya Allah, menuju keridhaan Allah. Bukankah Nabi kita pernah bersabda, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Jika seorang hamba itu telah menikah, berumah tangga, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maksud hadis Nabi ini apa? Orang berumah tangga kok sudah sempurna separuh agamanya? Karena dengan berumah tangga, pintu kebaikan terbuka luas. Banyak kebaikan. Suami memimpin istrinya, mendidik istrinya, tunaikan kewajibannya, itu amal soleh semua. Istri juga begitu, tidak menuntut di luar kemampuan suami, berbakti pada suami selama dalam kebenaran, menjaga kehormatan rumah tangga suami saat suami tidak di rumah, itu amal soleh semua itu. Oleh karena itu, falyattaqillah fin nisfil baqi. Hendaknya bertakwa kepada Allah, bertakwalah kepada Allah di separuh sisanya. Maksudnya tunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami dan istri, itu separuh sisanya. Kalau nikah tok tanpa menunaikan kewajiban, ya berarti separuh sisanya tidak terpenuhi, sehingga pernikahannya tidak menjadikannya baik, tidak membuka pintu-pintu kebaikan dari Allah. Maka kalau sudah berumah tangga, lebih bertakwa kepada Allah. Itu aturan dari Allah, aturan dari Nabi begitu. Bukan berarti ketika belum berumah tangga tidak bertakwa. Sebelum berumah tangga berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Ketika membina rumah tangga lebih bertakwa lagi. Nah, ini tergantung jawaban ibu waktu itu bagaimana. Apakah memang ibu yang menyuruh? Kalau memang ibu yang menyuruh, maka jatuh talak. Terus apa yang dilakukan? Ya sudah, rujuk nikah lagi dengan suaminya. 5 rukun nikah dipenuhi. Ada calon pengantin lagi perempuannya, ada wali nasabnya yang sholat tentunya, ada 2 saksi yang sholat juga, ada mahar, ada ijab kabul. Tapi kalau ibu tidak menyuruh, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Nah, kedepannya suami istri harus lebih berhati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi rumah tangga ibu.